Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa ya, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang seseorang yang akan datang dan mengubah segalanya di kehidupannya kamu. Dan ini yang akan terjadi selanjutnya di hidupmu ketika kedatangan seseorang di sini. Seseorang ini ya bisa mencakup konteksnya tentang pekerjaan, pertemanan, keluarga, ataupun secara spiritualitas. Jadi tidak hanya sebatas cinta gitu teman-teman ya. Dan seperti biasa kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini ya. Itu zodiak Aries. Oke, Aries, mari kita cek, kita tarik dulu energi kamu di sini. Siapakah kira-kira seseorang yang akan datang dan mengubah kehidupannya Aries nih ya dalam waktu dekat ini. Aries. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget ya. Silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Jadi kalau lagi ada masalah, jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading ya, kamu bisa dapat saran-saran terbaik. Plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Aries ya. Di kartu yang pertama, kita akan lihat dulu di sini tentang seseorang yang akan datang dan mengubah kehidupan kamu ini ya. Kira-kira siapakah dia ya? Di kartu yang pertama kita akan melihat orang ini karakternya, energinya, atau seseorang yang seperti apa. Di sini ada kartu Ten of Wands. Dia adalah seseorang yang dalam kehidupannya ya, orang yang akan datang ini banyak beban, banyak tanggung jawab yang harus dia emban, dan ritme kehidupannya itu kayak lumayan, bukan ritme ya, lebih gimana ya, beban kehidupannya itu bahkan terkadang bikin dia stres gitu loh ya. Jadi kalau aku rasa yang akan hadir ke kamu adalah seseorang yang kayaknya butuh gitu loh, sosok Aries gitu ya, untuk membantunya keluar dari stresnya dia gitu akan kehidupannya yang penuh beban di sini ya. Entah itu dia butuh kamu, nasihat kamu segala macam nantinya gitu Aries ya. Dan lalu yang kedua, energi yang membawa dia ke dalam kehidupanmu ada The Magician. Wow, ada hal-hal yang dia percaya tentang skill dan kemampuan kamu di sini, mungkin di dalam apakah itu membaca masa depan atau forecasting gitulah ya, akan hal-hal yang akan terjadi ke depan tentang dirinya. Kayak dia percaya gitu sama kamu bahwa kamu punya apa ya istilahnya, biar aku lebih halus lagi ngomongnya, kayak kamu mungkin seorang yang visioner di matanya dia. Terus kayak apa yang kamu lihat tentang masa depan seseorang itu kayak pas gitu loh ya. Jadi yang kamu pikirkan tentang masa depan seseorang yang kamu perkirakan pas gitu, selalu pas. Dan dia di sini kayak yang benar-benar energinya itu terbawa masuk ke dalam kehidupan seorang Aries, sehingga datang ke dalam kehidupan Aries itu karena memang kayak percaya dengan kamu bahwa kayaknya kamu bisa loh melihat masa depan dia ya. Bukan berarti harus kayak tarot gini juga. Maksudnya si orang ini percaya bahwa Aries ini forecastingnya bagus banget untuk melihat masa depan seseorang, tentang potensi seseorang, kedepannya mau menjadi apa, kedepannya kehidupannya akan seperti apa, harus berlaku apa. Kayak orang yang bisa ngasih support dan saran juga Aries ini gitu maksudnya. Dan kayaknya bisa membantu dia dalam mengambil keputusan akan masa depannya gitu loh ya. Lalu yang ketiga, apa tujuan utamanya masuk ke dalam kehidupan seorang Aries gitu ya. Kalau aku lihat sih tujuannya adalah gimana caranya dia tuh bisa kayak punya teman seperjuangan yang bikin dia bisa happy gitu ya, untuk keluar dari beban kehidupan yang dia rasakan gitu. Karena memang bebannya banyak banget, kayak tingkat stresnya itu tinggi di dalam kehidupannya ya. Lalu yang keempat, area kehidupan yang akan terpengaruh gitu ya. Di sini kayak kartu yang keempat ini menunjukkan aspek hidup yang paling berubah gitu karena kehadiran dia ya. Kalau aku lihat yang paling berubah di sini adalah yang awalnya Aries ini mungkin orang yang cuek, tiba-tiba kamu itu jadi yang care sama orang ini gitu. Yang awalnya mungkin ketika orang banyak beban hadir, kamu udah yang kayak memandang sinis ataupun negatif. Iyalah mungkin kamu beban kehidupanmu banyak, stres segala macam itu karena ulahmu sendiri. Tapi enggak, ini mungkin Aries yang awalnya cuek jadi mau kayak peduli, empati, perhatian gitu ya.
karena mungkin tersentuh juga melihat perjuangan dia dan beban yang diemban di dalam kehidupannya gitu ya. Dan yang kelima, tantangan yang akan muncul ya. Apa ujian ataupun gesekan yang mungkin kamu hadapi saat berproses dengan orang ini? Kalau aku lihat sih di sini ada The Hangman ya, yaitu tentang seberapa Aries ini mampu gitu loh untuk membantu dia melepaskan gitu ya beban-beban yang ada atau meringankan beban yang ada di dalam kehidupannya. Itu sih tantangannya buat kamu gitu ya. Gimana caranya kamu bisa jadi mentor yang baik ya, dan jadi pembimbing yang baik bagi kehidupan orang lain gitu ya, karena dia tuh kayak yang bener-bener masuk ke dalam kehidupan kamu kayak butuh gitu loh ya, pertolongan seorang Aries gitu ya. Lalu yang ke berapa lagi, yang keenam, peluang ataupun hadiah yang dibawa, apa hal positif atau potensi besar yang hadir bersamanya. Kalau aku lihat di sini Ace of Cups, kamu akan menjadi seseorang yang lebih punya perasaan, punya hati, ya lebih feelingnya akan jauh lebih kuat, lebih berempati loh gitu. Kalau selama ini kan kamu cuek aja, nggak peduli ya, maksudnya ya slow aja kehidupannya, mau orang gimana juga. Terkadang Aries juga cukup keras hatinya, kayak juga nggak yang mikirin banget tentang orang lain. Tapi ini membuat kamu jadi lebih peka dan perasa sehingga bisa melihat beban orang lain gitu loh ya, bahwa setiap orang memiliki beban kehidupan yang berbeda-beda dan terkadang ada yang perlu kita support gitu ya. Sebagai manusia kita tolong menolong gitu ya, dalam membantu nge-support. Nggak hanya tentang uang ngebantu itu teman-teman ya, tapi juga tentang memahami dan berempati terhadap sesama, toleransi gitu ya. Lalu yang ketujuh, bagaimana kamu akan tumbuh melalui koneksi ini Aries ya. Kalau aku lihat sih transformasi pribadi ataupun batin yang akan seorang Aries alami gitu ya lewat pengalaman bersama orang ini ya. Ini ada unsur spiritualitasnya, dan bagaimana caranya kamu bisa untuk mempercayakan, membuka dirimu itu terhadap siapa percayanya gitu ya. Awalnya mungkin Aries orangnya tertutup gitu ya. Ada The High Priestess. Dengan kehadiran orang ini Aries sudah mungkin mulai mau gitu ya untuk membuka koneksi pertemanan, membuka hati, kayak membuka peluang lah, pintu buat orang lain masuk ke dalam kehidupannya. Memang selama ini mungkin Aries sangat-sangat membatasi untuk orang lain masuk ke dalam kehidupannya gitu. Jadi membuat Aries jauh mungkin lebih terbuka juga gitu ya. Yang kedelapan, hasil ataupun arah akhir koneksi ini. Kemana arah hubungan ataupun pengaruhnya gitu ya dalam kehidupan seorang Aries. Apakah sementara, jangka panjang, ataukah bersifat transformatif? Kalau aku lihat di sini sih ada kartu Strength ya. Intinya di sini apapun itu, kehadiran orang ini akan menguatkan kehidupan seorang Aries, karena ternyata mungkin ini bisa menimbulkan, memunculkan skill, bakat terpendam seorang Aries yang mungkin bisa kayak jadi mentor gitu loh bagi orang lain. Ini menguatkan posisi kamu sebagai individu gitu ya, bahwa ketika kamu bisa nge-support orang lain, ngebimbing orang lain, maka kehidupanmu juga harus lebih kuat ya, dibandingkan mereka yang memang juga butuh bimbingannya kamu dan bantuannya kamu gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya yang akan datang ini ya, mereka itu memang bisa dari kedua belah zodiak ya. Cuma yang paling kuat aku melihat ada kartu Strength Leo di sini teman-teman. Oke. Sebenarnya bisa Aries, Leo, Sagittarius, sama Aries bisa Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, dan Aquarius. Cuma kayaknya elemen Pentacles, elemen tanah deh yang kurang di sini ya. Potensinya paling kuat memang di Leo. Oke, ditunggu aja. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye Aries.